Jadi kesetiaan Allah itu tidak akan pernah bisa ada orang mengatakan bahwa nggak benar. Sehari sebelumnya mungkin atau beberapa hari sebelumnya dia mengutuk pohon ara karena tidak berbuah. Kenapa dia sampai marah seperti itu? Kenapa harus dikutuk kira-kira? Apakah dia lihat pohon aranya jelek? Apakah lihat pohon aranya bagaimana? Atau kenapa? Tentunya dia marah, dia mengutuk karena tidak berbuah. Karena pohon itu berakar, dia bertumbuh dan berbuah. Sama dengan kita manusia. Diciptakan untuk apa? Bertumbuh karena dikatakan dalam kitab Kejadian bahwa seorang orang harus bertambah banyak. Bertambah banyak di sini bukan hanya masalah jumlah manusianya, tapi kualitas orangnya harus bertambah. Makanya Kristus akan menegur orang yang tidak bertumbuh. Katakan tidak bertumbuh. Orang yang tidak berubah. Berubah menjadi apa? Bukan jadi gaban, bukan jadi Wonder Woman, tapi berubah sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Jadi semua orang, siapapun yang ada di tempat ini punya kesempatan yang sama, punya kemampuan yang sama untuk mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Katakan amin. Semua kita. Nggak ada yang enggak. Nggak ada yang misalnya, oh ini bagiannya si ini doang, ini bagiannya si ini doang. Enggak, semuanya. Nah, kenapa pohon ini tidak berbuah? Mungkin pohon ini tipikal pohon yang malas. Pohon ini yang tidak mau atau tidak ada yang memberikan dukungan, pupuk atau apa. Kalau pohon dibiarkan tumbuh sendiri, dia pasti bisa bertumbuh sendiri. Tapi kalau manusia ingin bertumbuh, dia butuh yang namanya mentor. Dia butuh yang namanya pendamping. Dia butuh yang namanya nasihat. Dia bisa hanya makan makan nasi, makan ayam. Tadi kita makan ayam, 2 hari ini makan ayam terus kita. Itu kan apa namanya? Jengkol seperti begitu. Terus kita bertumbuh. No, kita nggak hanya butuhkan pertumbuhan secara daging, tapi secara rohani. Nah makanya dikatakan begini, Rabi, lihatlah pohon ara itu, katanya gitu kan. Petrus bilang, bener loh, nggak bertumbuh. Yesus bilang apa? Percayalah kepada Allah. Kenapa? Pertanyaan Petrus ada bilang begini, pernyataan Petrus, guru, rabi, pohonnya bener loh. Dikatakan dia benar-benar yang kering. Harusnya Yesus bilang apa? Oh iya dong, gue gitu loh, gitu kan. Gue gitu loh, gitu kan. Harusnya kan dia bilang begitu. Tapi kan enggak. Dia bilang begini, percayalah kepada Allah. Yesus saja mengajarkan kita pada siang hari ini bahwa segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidupnya, apa yang dilakukan itu berasal dari Allah. Berasal dari Allah. Dia tahu sumbernya dari Allah. Bukan karena kehebatan dia, tapi karena Allah. Percayalah kepada Allah, dikatakan. Jadi problemnya ternyata dari firman Tuhan ini, orang tidak bertumbuh, orang tidak berubah karena apa? Tidak percaya kepada Allah. Percaya itu seperti apa? Percaya itu seperti begini. Saya mau pergi misalnya ke suatu tempat. Kemudian saya bilang sama seseorang, tolong jaga rumah saya. Karena saya dan istri, anak-anak mau pergi. Apa yang saya lakukan?
untuk dia bisa menjaga rumah saya? Apa yang saya berikan? Bukan. Saya sudah membicara kepada dia untuk berikan dia tanggung jawab menjaga. Saya harus berikan apa? Kunci rumah. Masa sih dia sudah saya suruh jaga, dia tidurnya di teras. Dia nggak boleh makan di rumah, dia nggak boleh ini di rumah saya. Itu yang saya percaya bahwa orang ini kalau saya kasih kunci rumah, dia nggak akan maling di rumah saya. Dia nggak akan ngabisin stok beras semuanya. Jadi percaya itu apa? Tanpa ragu. Tanpa ragu. Makanya dikatakan ayat 3, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjak dan tercampak ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya. Garis bawahi, asal tidak bimbang. So mujizat dari Tuhan, dari Allah, dari Bapa itu bisa terjadi dalam kehidupan kita kalau kita tidak bimbang. Benar gak ya Tuhan akan bekerja? Benar gak ya Tuhan akan pulihkan? Nah kalau ada seperti begitu, artinya apa? Kita masih pakai pikiran kita sendiri. Kita masih bimbang. Yesus bilang, percayalah kepada Allah. Percaya seperti apa? Percaya yang tidak bimbang. Percaya dengan apa yang dia katakan. Tapi tentunya sumbernya adalah firman Tuhan, Allah. Nah jadi kuncinya kalau kita pengen mengalami pertumbuhan, mujizat pertumbuhan dalam kehidupan kita, percaya kepada Allah. Percaya itu totalitas. Menaruh semua segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Melibatkan Tuhan dalam pekerjaan dan perjalanan. Makanya ada ya kita mengatakan kalau orang ingin membuat sesuatu dia harus duduk dulu. Dia harus bikin perhitungan. Ada ayat juga mengatakan bahwa sia-sialah segala sesuatu kalau bukan Tuhan yang membangun. Sumbermu siapa? Yang ngebangun siapa? Mandornya siapa? Siapa yang mengerjakan? Nah itu penting sekali. Kemudian dikatakan di sini bahwa kalau lu percaya, ini cuma ilustrasi ya, jangan tiba-tiba ada gitu yang berdiri di depan fasiliti bilang gunung ini pindah gitu, nah, nanti bahaya seperti begitu ya. Ini ilustrasi bahwa kalau lu percaya kepada Allah Bapa, you become unlimited person. Orang yang gak ada batasnya di dalam sebuah pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan berikan. Jadi ingat, untuk bisa menjadi orang yang mengalami pertumbuhan dan mengalami mujizat harus percaya. Jadi ceritanya Petrus waktu kemarin Yesus mengutuk pohon ara, paling enggak paling bohong nih nggak mungkin besoknya dia lihat bener loh mati kering. Artinya apa? Imannya Petrus pun yang berjalan bersama Tuhan masih labil. Tapi kita nggak bisa ngomongin Petrus aja masih ragu, masih bimbang, apalagi gua yang hanya sosok debu seperti begini yang nggak ada gunanya gitu kan. Yang orang yang cuma seperti begitu nggak bisa. Jangan bandingkan iman seseorang dengan diri kita, karena Tuhan itu memberikan iman itu sesuai dengan kapasitas kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, tidak dekat sama Tuhan, ya kapasitas iman kita kecil. Seperti itu. Nah, kemudian nggak hanya percaya, kata Tuhan di sini ada tobat. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta, dan doakan. Apa saja. Jadi sesuatu yang kita minta
harus kita doakan. Saya kemarin tuh benar-benar Tuhan itu luar biasa. Bayangin beberapa hari ini kan hujan ya, sore itu hujan, sampai malam, dari pagi malahan hujan. Kita kemarin cerah banget. Sampai matahari itu merah bagus ya, seperti begitu. Wah, saya bilang Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Saya berdoa, minta waktu yang pas untuk bisa main seperti begitu, minta cuaca yang bagus, minta semuanya bagus. Sekalipun awalnya agak-agak sebel juga gitu, waduh belum disediakan tenda ini apa semua segala macam kan, nah gitu. Tapi lihat, Tuhan berikan kenyamanan, nah bahkan Tuhan berikan apa? Sukacita buat kita. Next month, bulan datang kita semua akan main. Ya, jadi teman-teman yang lain nggak usah merasa bahwa mukanya biasa aja sama saya ya, gitu. Apa namanya? Wah ini kok begini. Inilah pejuang pertama yang belajar bikin tenda, belajar bikin api, ini tadi. Nah, tapi apa? Kalau lu pengen outing, lu pengen camping, lu pengen enjoy, lu pengen main, lu berdoa. Lu bawa dalam doa. Biar Tuhan buktikan kepada lu bahwa Tuhan itu ada. Bodohnya adalah manusia itu menyampingkan Tuhan, mendahulukan otaknya. Sehingga apa? Stres yang berlebihan. Dalam doa dikatakan bahwa ketika kita meminta, percaya bahwa kita sudah menerima. Saya besok meeting di Puncak, di Evergreen Puncak. Saya lama berdoa minta tempat yang bisa bikin sesuatu yang baru, minta teman baru, minta tim baru. Saya berdoa, Tuhan mulai kasih. Tapi saya gak hanya berdoa dan meminta, tapi saya percaya bahwa next pasti saya mau bisa menerima. Nah di sini dikatakan selain itu, selain percaya, orang nggak bisa percaya kepada Allah kalau nggak punya hati yang mengampuni. Joni harus mengampuni. Kenapa? Dosa tidak bisa mengampuni. Itu seperti batasan benteng yang membuat dosa kita nggak didengar Tuhan. Bagaimana you bisa berdoa dengan kebencian? Kalau you berdoa dengan kebencian, artinya you egois. Dan kita nggak bisa relax. Di 1 Petrus dikatakan untuk berdoa butuh apa? Ketenangan. Harap tenang, ada ujian. Itu kalau ujian di kelas gitu, tenang. Jadi kalau ada sesuatu berhubungan kita butuh ketenangan. Nah, dosa membenci, dosa tidak mengampuni, dosa yang kenapa? Orang yang tidak mengampuni, orang yang benci itu menjadi orang yang egois. Orang yang ayo dong, gue ngertiin dong. Ayo dong, gue yang harus begini. Oh no. Tadi Yesus gak bilang, oh memang gue tinggal ngomong mampus nih pohon ara. Dia gak bilang begitu. Tapi dia bilang, percayalah kepada Allah. So yuk, kalau ingin melihat mujizat di dalam Kristus, gampang. Ubah imannya. Ya fair, ubah. Percayanya sungguh-sungguh, tidak percaya sepanggal-sepanggal. Tuhan, bulan ini saya mempercaya kepada Tuhan 20% dulu deh. Nanti kalau Tuhan kasih 20%, kasih saya jodoh, saya tambah 50%. Gak bisa seperti itu. Sama dengan mengampuni, gak bisa dicicil. Kalau tanya kepada saya, Bang, apa punya orang yang abang sebelin? Ada. Tapi abang benci gak? Kagak.
slow aja. Jangan menutup berkat Tuhan buat kita dengan kebencian. Amin. Amin. Jadi teman-teman, Ferry saya dengar laporannya mau bikin nasi kuning, good, saya senang dengarnya. Tapi saya bilang jangan di tangga, Fer, di depan situ pas belokan kita bikin saung nanti, begitu. Harus begitu. Itu orang yang berubah seperti begitu tuh. Kita support. Tapi kalau orang yang diam aja gitu kayak gedebong pisang, tahu kan? Gedebong pisang itu ada fungsinya nggak? Siapa bilang nggak? Ada lah, gedebong pisang itu ada banyak ininya. Kalau banjir di Pertuit. Tapi kan ini jangan tunggu dibutuhkan baru kita punya fungsi. Ya, jadi teman-teman, wah kita harus oke, saya senang Fer dengarnya. Waduh, reportnya Ferris kita bikin